Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Kepada Bapak Puji Handoko SAG MAG selaku dosen mata kuliah AIK 3 yang saya hormati. Pertama-tama mari kita bersyukur untuk selalu berada dalam lindungan Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan juga kesehatan kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang Muhammadiyah berperan dalam bidang kesehatan. Organisasi Muhammadiyah didirikan pada tanggal 8 Zulhijjah 133 Hijriah atau 18 November 1918 di Yogyakarta oleh Muhammad Darwis yang kemudian dikenal dengan Kiai Ahmad Dahlan. Awal berdirinya Muhammadiyah tersebut karena keprihatinan Kiai Ahmad Dahlan terhadap kondisi umat Islam yang kurang berilmu pada masa itu. Usaha pembaharuan Muhammadiyah dijabarkan dalam 3 bidang garapan besar, yaitu bidang keagamaan, pendidikan, dan bidang kemasyarakatan. Pembaruan dalam bidang keagamaan mengandung makna mengembalikan keajaran semua baik dalam hal akidah maupun dalam ritual sesuai Al-Quran dan Sunnah Rasul, membersihkan ajaran Islam dari sifat dan praktek kesyirikan, bid'ah maupun khurafah dengan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip toleransi kemanusiaan. Dalam bidang pendidikan, Muhammadiyah membangun sistem pendidikan yang menggabungkan kelebihan dari sistem pendidikan pesantren dan sistem pendidikan barat. Dalam hal Majelis Pembina Kesehatan Umat, pimpinan persyarikatan dibantu oleh 13 majelis dan 8 lembaga majelis yang bertugas mengurusi kesehatan dan kesejahteraan Muhammadiyah adalah MPKU atau Majelis Pembina Kesehatan Umum. MPKU periode 2010-2015 mempunyai visi berkembangnya fungsi pelayanan kesehatan dan kesejahteraan yang unggul berbasis penolong kesengsaraan umum sehingga mampu meningkatkan kualitas kemajuan hidup masyarakat, khususnya kaum du'afa, sebagai aktualisasi dakwah Muhammadiyah. Kepada Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan MPKU tersebut antara lain perintisan amal usaha kesehatan di daerah-daerah, sosialisasi visi dan misi program kesehatan Muhammadiyah. Yang ketiga, penyusunan dan pengelolaan database amal usaha kesehatan Muhammadiyah. Yang keempat, sosialisasi pedoman penyelenggaraan amal usaha kesehatan dengan seminar atau workshop, asesmen, workshop, dan pelatihan peningkatan klasifikasi Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah. Yang keenam, peningkatan pengelolaan dan pelayanan kesehatan sebagai fungsi dakwah dan sosial di Al-Unkes, workshop bagi rumah sakit, BPRB, dan MPKUI daerah. Yang ketujuh, pembentukan dan pengembangan jaringan program pengembangan kesehatan masyarakat hingga skala nasional dan internasional, meliputi promosi kesehatan dengan siaga, sadar gizi, Pro dan family planning, tembakau kontrol penyakit menular seperti flu burung, HIV, AIDS, malaria, tuberkulosis. Selain itu juga melalui PHBS
Bapak Ibu semua yang saya hormati, selanjutnya yang ke-8, pembentukan jaringan rumah sakit bersalin, balai pengobatan berskala regional. Kemudian yang ke-9, pembentukan jaringan rumah bersalin, balai pengobatan berskala nasional. Yang ke-10, pembentukan koperasi Puder AUMKes regional. Yang ke-11, pembentukan koperasi induk AUMKes nasional. Yang ke-12, penyelenggaraan testing hospital utama di setiap lembaga pendidikan kesehatan Muhammadiyah Aisyah. Yang ke-13, pertemuan organisasi kesehatan internasional. Yang ke-14, seminar dan pelatihan penanggulangan bencana bagi tim tanggap darurat di lingkungan rumah sakit. Yang ke-18, workshop sistem kompetensi SDI. Yang ke-19, pelatihan sosialisasi sistem kompetensi SDI. Yang ke-20, pengiriman pendidikan dokter spesialis dari Rumah Sakit Muhammadiyah. Yang ke-21, peningkatan pengalaman kerja SDI AUMKes dengan pengiriman kerja ke luar negeri. Yang ke-22, workshop dan sosialisasi pendayagunaan lulusan perguruan tinggi kesehatan Muhammadiyah di amal usaha kesehatan. Yang ke-23, pembentukan ikatan karyawan kesehatan Muhammadiyah dan Aisyah. Bapak Ibu yang saya hormati, yang selanjutnya tentang otokritik terhadap peran MPKU. Sampai 2015 data Rumah Sakit Muhammadiyah yang dimiliki Muhammadiyah mencapai 457. Banyaknya Rumah Sakit Muhammadiyah dan PKU Muhammadiyah ini berkat kerjasama MPKU dalam menjalankan program-program di atas. Tetapi banyaknya rumah sakit dan klinik pengobatan ini tidak serta-merta membawa implikasi peningkatan kesehatan warga Muhammadiyah. Sebagian masyarakat belum melihat kontribusi nyata Muhammadiyah secara aktif membina kesehatan warga Muhammadiyah. Anggapan yang selama ini muncul adalah Rumah Sakit Umum Muhammadiyah lebih bersifat pasif, menerima kedatangan pasien, mengobati pasien sakit, sementara terlibatnya dalam preventif tidak begitu nyata. Juga belum ada usaha rumah sakit untuk secara aktif mendata warga Muhammadiyah dengan status kesehatan, secara aktif melakukan usaha-usaha peningkatan kesehatan terhadap warga Muhammadiyah. Kesehatan yang selama ini muncul adalah Rumah Sakit Muhammadiyah yang dianggap sebagai amal usaha Muhammadiyah lebih dominan sebagai usaha daripada sebagai amal. Tarif yang mahal dan tiada beda dengan rumah sakit lain menjadi contoh bahwa tujuan usaha lebih mendominasi dibandingkan amal, terutama untuk warga Muhammadiyah. Dengan kondisi seperti ini, Muhammadiyah kurang bisa merasakan kemanfaatan terhadap keberadaan Rumah Sakit Muhammadiyah karena Rumah Sakit Muhammadiyah dianggap tiada beda dengan rumah sakit lain, terutama dalam hal biaya. Kalau hal ini benar, maka sudah ada historisasi dari maksud dan tujuan didirikan Muhammadiyah, yaitu untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Hal ini mengandung arti bahwa AUMKes merupakan bagian dari dakwah Islam, yaitu beramal untuk keselamatan umat. Dalam era globalisasi dan digitalisasi saat ini, Muhammadiyah kurang maksimal dalam membuat program-program terobosan seperti pemanfaatan biru perjalanan dalam wisata pengobatan. Dua model ini sebenarnya menarik untuk dikembangkan di bidang kesehatan. Kemudian Muhammadiyah mulai merancang sistem kesehatan Muhammadiyah yang terintegrasi vertikal maupun horizontal dengan e-hospital system. Rumah sakit lebih mengedepankan amal dibanding tujuan profit, sehingga masyarakat umum Muhammadiyah sebagai rumah sakit yang baik, pelayanannya berkualitas,
lebih islami dengan biaya yang sangat terjangkau. Hal ini akan otomatis berimplikasi sebagai dakwah Islam Muhammadiyah. Database warga Muhammadiyah terekam dalam database Rumah Sakit Muhammadiyah minimal dalam skala regional dan idealnya dalam skala nasional. Sinkronasi program kesehatan Muhammadiyah dengan program-program kesehatan pemerintah. Dari beberapa hal yang saya sampaikan, bisa kami simpulkan bahwa Muhammadiyah telah berperan cukup besar terhadap pemeliharaan kesehatan masyarakat. Kemudian, Rumah Sakit Muhammadiyah sebagai salah satu AUMKes Muhammadiyah diharapkan lebih berorientasi kepada amal tanpa melupakan usahanya, dapat mengambil kemanfaatan yang nyata dalam bidang kesehatan terhadap keberadaan rumah sakit tersebut. Muhammadiyah menjadi pelopor dan e-hospital, health tourism maupun travel medicine dalam menghadapi tantangan global bidang kesehatan sebagai bagian dari dakwah Muhammadiyah di dalam bidang kesehatan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk masyarakat dan juga bisa diambil ilmunya betapa Muhammadiyah telah ikut berperan penting dalam membangun kesehatan masyarakat Indonesia. Cukup sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan dalam hal penyampaian tutur kata yang kurang baik, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.